Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Malam hari ini tetap saya ditemani Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Bung. Selamat malam Boy. Walaupun hujan kita tetap hadir di sini Bung. Harus semangat tetap. Harus semangat pastinya. Harus semangat. Oke. Tamu kita ini junior kita nih Bung Roni. Iya. Cukup jauh memang. Tapi kita senang. Dia adalah jurnalis olahraga, betul. Spesifiknya ke sepak bola, Bung. Iya, bagus lah. Dan dia selalu mengikuti perkembangan timnas. Iya. Senior, 17, 20, 23. Bahkan terakhir ke Jeddah kan? Iya, Alhamdulillah. Jadi tepat sekali kalau malam hari ini kita mengundang Heri Kurniawan. Heri Kurniawan. Selamat malam Mas Heri. Saya panggilin Mas Heri aja. Masuk ya. Orang Jogja yang lahir di Jambi. Jambi. Besar di Sumatera ternyata kan. Oke. Terima kasih nih, Bu. Oh iya dong. Terhormat. Justru kita pengen dengar. Karena banyak cerita-cerita kan? Iya, Mas Heri ini hadir di Jeddah, nonton langsung pertandingan putaran keempat. Ya. Ya kan? Pasti banyak catatan-catatan yang menarik. Dan tadi pagi juga, ini penting juga. Tadi sore atau tadi siang ya? Sore. Tadi sore ya. Hadir di jumpa pers yang katanya cukup mendadak nih Bung Ropan. Iya. Yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSSI. Betul. Karena itu kan keinginan Ketua Umum PSSI. Iya. Ya. Tetapi memang waktunya memang harus tidak jauh-jauh hari. Tidak 2-3 hari sebelumnya. Iya. Itu langsung hari itu sehingga memang seakan-akan ada berita yang memang fresh. Saya mau mulai dari satu statement yang tentu menjadi highlight dari semua wartawan ya. Mungkin menjadi judul atau apapun. STY itu masa lalu. Ini kan dari clue ini saja Bung Ropan, kita sudah menangkap apa pesan dari Ketum kepada seluruh masyarakat penggemar sepak bola. Ya kan? Gimana Bung? Jadi kan maksud Pak Heri begini, ketika kita mengetahui bahwa PK Patrick Kluivert itu out, sudah diberhentikan kerjasamanya, ya kan? Tentunya Pak Erik berharap bahwa itu sudah move on lah, udah bagian dari lalu. Demikian pula dengan para netizen yang ya kita tahu bersama lah mengagumi STY. Jadi STY juga hanya bagian dari masa lalu dan coba move on lah. Jangan sudah yang berlalulah. Kita menatap lebih ke depan. Nah berarti kalau ini kode kerasnya. Bukan STY nantinya, walaupun kan STY membuka diri untuk bisa bertemu, dia senang. Dia sempat berkata seperti begitu ya. Dan dia senang kalau memang duduk bersama dengan PSSI membicarakan masa depan dia untuk lebih jelas lagi. Tetapi kalau sekarang sudah dengan pernyataan statement dari Ketua Umum jelas. Jadi untuk pelatih baru itu sudah bukan STY lagi. Itu sudah pasti jelas. Siapapun pelatih baru yang datang tapi bukan STY. Jadi bagi para netizen yang masih mengharapkan itu ya udahlah. Itu masa lalu ya, seperti Om Boy bilang tadi. Sudah yang berlalu ya. Ini yang ngomong Erik sendiri kan. STY itu masa lalu. Jadi nah, Mas Erik kan hadir tadi di situ. Suasananya juga pasti penuh dengan rekan-rekan Anda lah ya. Ya, sama seperti preskon PSSI sebelumnya, selalu dihadiri oleh mungkin hampir 100 tadi ada kali ya. 100 banyak ya. Bahkan kalau timnas main bisa nyampe ada presensinya itu bisa nyampe 200 lebih biasanya kalau timnas. Jadi perhatian teman-teman media memang untuk sepak bola Indonesia terutama PSSI dan timnas memang sangat besar. Kalau boleh cerita dikit tadi press conference dimulai jadwalnya jam 3 sore tapi mungkin baru hampir jam 4 baru dimulai ya. Karena Pak Erik harus dari Kemenpora dulu. Ada preskon juga di Kemenpora baru dia sehari 2 kali pindah tempat ke ruang konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan tadi Bang Ropan menyinggung soal Sintayong kan. Tadi Pak Erik kebetulan kalau hitungan saya tidak salah ada 3 kesempatan dia membahas soal Sintayong. 3 kesempatan di statement awal kemudian ada menjawab 2 pertanyaan dari teman-teman wartawan mengenai Sintayong. Seperti itu. Jadi suasana kebatinan Pak Erik sendiri yang Anda lihat bagaimana pada waktu jumpa pers itu? Waduh, saya bukan ahli kebatinan ya, tapi kelihatan santai. Tapi Pak Erik tadi menyampaikan segala sesuatunya dengan cukup santai dan dia juga ada beberapa pesan-pesan penting lah yang disampaikan selain Sintayong. Nanti mungkin dibahas soal bullying kepada pemain dan segala macam. Beliau minta tolong kepada kita sebagai rekan-rekan media untuk ikut membentengi lah agar bullying itu tidak terulang seperti itu. Nah, Bung Ropan, kalau kita melihat tadi yang dikatakan oleh Mas Heri bahwa memang udah harga mati
bukan Sintayong lagi, Kluivert udahlah, Kluivert. Udah. Kedepannya kita akan memilih pelatih baru ya. Betul. Nah, sempat juga dia bicara bahwa dia akan bicara dengan Dirtek karena tadi itu Dirtek ada. Ada. Ya. Ini menarik, Bung Roman. Alexander Wiers ya. Sebelum menentukan dia bicara dengan Dirtek. Itu yang benar. Iya. Karena sebelumnya dengan PK kan tidak melalui memang ada Dirtek di sana kan, atau mungkin kita nggak punya Dirtek kali. Iya waktu itu kan masih mungkin Kratek ada Pak Indra atau siapa, itu tidak membicarakan secara langsung misalnya dengan BTN walaupun ada ketua BTN Pak Marji misalnya, atau lewat dengan Exco. Itu sudah langsung dengan Pak Erick yang mengambil keputusan itu kan, sampai bertemu datang ke Eropa pada Natal saat itu kan, bertemu dengan PK. Nah sekarang memang paling benar, paling bijak adalah bertemu antara Dirtek, Direktur Teknik, dan juga dengan BTN, dan itu yang sudah diungkapkan oleh Pak Erick. Duduk bersama itu membahas ya bagaimana mendapatkan solusi terbaik untuk mendatangkan pelatih yang baru. Itu bicara dulu. Baru Exco, tugasnya Exco itu hanya ketok. Ya, setelah pembicaraan itu tentunya akan melibatkan ketua umum juga ada di sana. Setelah bulat bawa ke Exco, dibicarakan di rapat Exco, baru Exco memutuskan oke. Tapi harus dibicarakan, makanya harus dicermati dengan benar siapa pelatih yang akan datang. CV-nya bagaimana? Latar belakang pelatih bagaimana? Jangan terulang lagi seperti yang kemarin. Udah nggak usah kita sebut siapa itu kan, sudah tahu semua lah, ya kan? Jangan sampai itu. Cuma dengan nama besar oke, sebagai pemain bagus, mungkin. Ya di Ajax, Barcelona, Milan dan juga Belanda, tapi kan sebagai di CV untuk pelatih buruk. Nah, itu tidak boleh. Ya, kan? Tidak boleh lagi one man show saat ini. Harus memang melibatkan bersama-sama. Nah itu yang benar. Apalagi sudah ada Alexander Wiers dan tugasnya itu mencari sosok pelatih yang baik. Tadi Alexander berbicara apa kepada wartawan? Mungkin terkait pelatih baru. Tadi lebih dominan Pak Erick Thohir yang bicara ya. Saya ingat saya mungkin 2 kali saja Alex Wiers berbicara. Salah satunya menjawab pertanyaan saya. Jadi saya sempat bertanya, satu pertanyaan untuk Pak Erick Thohir, satu untuk Alexander Wiers. Untuk Pak Erick saya bertanya kepastian, sebenarnya siapa saja dari gerbong Belanda itu yang masih stay di Indonesia, kemudian siapa yang benar-benar out gitu. Kemudian untuk Wiers, saya bertanya kriteria pelatih timnas selanjutnya itu seperti apa. Kemudian sedikit usil saya nanya ke dia, apakah akan ada pelatih Belanda lagi di timnas Indonesia masa depan. Itu penting itu, bagus juga. Wiers langsung dengan cepat justru menjawab pertanyaan kedua saya. Dia bilang, calon pelatih timnas nanti tidak terikat oleh kewarganegaraan manapun. Jadi pelatih yang akan dipilih adalah pelatih yang sesuai dengan kebutuhan PSSI, sesuai dengan yang bisa menyatu. Itu menarik, yang bisa menyatu bukan hanya dengan para pemain tapi dengan fans. Dan menyoroti itu. Oh ini agak nyentil lah itunya. Oh tadi ya, dia harus punya connect dengan fans, bukan hanya dengan pemain. Iya, memang pelatih yang datang diharapkan seperti itu, lebih dekat dengan fans. Seperti juga mungkin sebelumnya kan STY melakukan itu hal yang bagus kan, yang sama selama 5 tahun. Ya, sangat dekat. Sangat dekat dengan fans juga kan, STY, sehingga banyak yang menyayangi dia. Ya, terlepas dari ada mungkin kelemahan plus minusnya. Tapi yang pasti fans banyak yang menyukai. Itu fakta yang ada. Nah, tentunya untuk ke depan PSSI berharap bahwa seperti yang dikatakan tadi, pelatih yang datang itu bukan saja dengan pemain. Bukan saja dengan pengurus, tetapi juga dekat dengan fans. Kan kita punya Ultras, punya Grande, ya, yang ada di sana dan semua yang terlibat. Sehingga kedekatan itu penting, ya, di antara pelatih dan fans itu. Dan sudah bisa kalau kita bisa katakan Boy, ditebak bahwa yang akan datang nanti, menurut saya apa yang dikatakan oleh Dirtetan, itu bukan Belanda. Justru bukan ya, Bang? Ya. Sampai di situ dulu. Waduh, ini pemirsa ini clue-nya nih bukan Belanda ya. Mestinya. Bukan Belanda. Itu. Ya tapi kan kita tidak tahu, itu cuma versi saya bahwa itu bukan Belanda. Mungkin lain. Biarlah Wiers Pak Erick pasti dikorek lah persoalan clue untuk pengganti yang baru. Walaupun mungkin dia agak berkelit, oh nanti segala macam. Mungkin Marji akan bertemu dengan pelatih itu segala macam, gimana? Pak Erick lagi-lagi ya seperti Bang Boy bilang berkelit ya. Dia masih belum mau. Ya ada pertanyaan, bahkan ada yang sempat bertanya, due date-nya kapan Pak ini? Kira-kira proses pencarian pelatih baru ini. Iya. Kan
kita tahu sebentar lagi ada FIFA Matchday November kan. Betul. Seharusnya timnas kita bermain, tapi lagi-lagi Pak Erik masih belum mau menjawab ya, Mas. Jawaban dia adalah masih akan berkumpul dengan Exco dulu, dengan BTN dulu, dengan Sekjen juga. Normatif lah itu jawabannya. Normatif. Nah, kebetulan di situ juga tadi ada Pak Sekjen, Pak Yunus Nusi. Pak Yunus Nusi ya. Jadi ya kita semua masih menunggu sih sampai sekarang. Jadi yang itu tanya ke Pak Erik dijawab juga sudah. Dijawab. Oh ya tadi soal siapa yang stay, siapa yang out. Itu yang penting ya. Tim kepelatihan jelas out semua. Ada Peter Clifford, Alex Pastoor, Danny Lanzat, termasuk pelatih kiper dan Van den Berg, Van Kempen. Sementara yang stay hanya ada 3 orang, yaitu Om Simon Samata, Alexander Zwift dan Jordi Cruyff. Nah, di Jordi Cruyff ini sebenarnya posisinya apa nih, Bung Ropan? Dia kan penasihat teknis sebenarnya ketika datang. Ketika Dirtek belum diumumkan kan Jordi yang masuk duluan. Iya, Jordi. Dan dia penasihat teknis untuk bisa membantu PK, Patrick Kluivert. Kemudian masuklah Dirtek. Ya, sebenarnya nggak beda-beda jauh sih. Makanya ketika belum ada Dirtek kan Jordi bisa merangkap untuk langsung dengan Dirtek. Sampai Alexander Zwift dipilih untuk bisa menjadi Dirtek. Nah, dengan tidak bergesernya posisi dari Jordi dan Alexander Zwift, saya pikir mereka lebih oke, saya pikir ya. Pantas untuk bisa menangani tim untuk sementara. Kalau memang diberikan kesempatan. Ya. Artinya Alex dengan Jordi akan berdiskusi ya. bersama dengan BTN. Betul. Ya, untuk bisa mencari pelatih. Kemudian kalau di FIFA Match diberikan kesempatan, mereka bisa menangani tim senior, tapi kan ternyata bukan tim senior yang akan tampil. Tim U22 yang dipersiapkan ke SEA Games. Nah, itu yang agak gimana ya? Padahal kalau tim senior yang tampil itu banyak lebih menyukai itu. Ya, ini kejutan. Ini kejutan apa yang dikatakan oleh Ketum ya. Soal FIFA Matchday yang sebenarnya kita tunggu-tunggu ya, Bung Ropan ya. Betul. Timnas main lagi, engagement dengan fans juga dapat lagi, ya kan, kita melupakan kekalahan kita, mengembalikan kepercayaan lagi. Tapi ternyata meleset. Justru U23. Tadi wartawan nggak bercoba mengejar itu. Ya, sempat kaget juga dengan jawaban Pak Erick Thohir mengenai rencana di FIFA Matchday bulan depan ya. Karena setahu saya belum pernah ada FIFA Matchday kita ya menurunkan tim yang U23 untuk senior. Mungkin waktu itu Piala AFF different case ya, Bang Ropan ya. Iya, beda-beda. Dan lagi pula nanti FIFA Matchday itu kan biasanya akan didaftarkan di FIFA dan poinnya akan dihitung. Iya. Nah, dengan menurunkan pemain U22 kan rasanya cukup riskan ya, terutama kalau misalnya lawan yang akan dihadapi berat seperti itu. Iya. Walaupun mungkin tujuannya baik untuk menuju SEA Games yang mempertahankan medali emas. Kalau saya menangkapnya Pak Erick Thohir memanfaatkan itu November untuk timnas U22 bukan hanya untuk persiapan SEA Games sebenarnya. Cuman juga untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang dipanggil untuk SEA Games yang bermain di luar negeri untuk bisa bergabung terlebih dahulu di FIFA Matchday ini. Misalnya ada Ivar Jenner, yang rasanya tidak akan mungkin dilepas oleh klubnya jika bukan di periode itu. Sembari nanti mungkin ada speak juga dari PSSI ke klub-klub untuk agar dilepas lah gitu. Ini approach ya, approach personal ya. Karena di SEA Games itu sesama. Itu kan bukan agenda FIFA. Jadi susah bagi klub untuk bisa melepas itu ketika mereka ada jadwal-jadwal pertandingan. Itu kan harus dipikirkan. Jadi harus ada lobby-lobby tingkat tinggi dari PSSI untuk mengirim surat ke klubnya. Tapi kalau pemain-pemain ini menjadi suatu kebutuhan yang dibutuhkan ya susah untuk dilepas. Kecuali di FIFA Matchday. So, kita nanti di segmen 2 akan lebih dalam lagi. Mencoba mengulasnya. Kita break dulu, teman-teman. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.